Sejumlah pencari kerja terlihat memadati bursa lowongan pekerjaan yang digelar di gelanggang olahraga Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Antrian pencari kerja terlihat mengular sejak pagi hari. Sejumlah orang rela antri panjang demi mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan di bursa lowongan pekerjaan yang digelar Pemprov DKI Jakarta di GOR Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Para pencari kerja mengaku sudah antri sejak 1 jam untuk bisa masuk ke dalam gedung. Dalam bursa lowongan pekerjaan ini, sebanyak 40 perusahaan ikut berpartisipasi dengan jumlah lowongan pekerjaan mencapai 12.000. Salah satu pencari kerja bernama Bayu mengaku sangat terbantu dengan kehadiran bursa lowongan pekerjaan seperti ini. Bayu berharap bursa lowongan pekerjaan juga diadakan di tingkat kecamatan sehingga mereka mudah menjangkaunya. Kalau datang ke sini tadi jam 8:30, 9. Iya. Tadi udah nunggu sekitar sejam lebih ya? Iya. Kalau bisa memang ada di tingkat kelurahan karena memang jangkauannya biar lebih mudah. Iya. Lebih banyak juga ya? Ya lebih banyak juga kesempatan buat yang belum dapat kerjaan atau karir. Pencari kerja 300 ribuan ya, 300 ribuan pencari kerja. Nah, oleh karenanya dengan kegiatan ini membantu mereka, ya mereka bisa datang, bisa memilah-memilih mana perusahaan yang cocok dari sisi keahlian, dari sisi penghasilan, ya persyaratan dan lain sebagainya. Prosedur medis vaksinatomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Usulan ini langsung direspons berbagai kalangan termasuk warga kota Bandung, Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi berencana menjadikan vasektomi sebagai syarat menerima bantuan sosial. Vasektomi adalah prosedur medis pemotongan saluran sperma sebagai metode kontrasepsi untuk pria. Wacana ini direspons beragam oleh sejumlah masyarakat di Kota Bandung, Jawa Barat. Setuju, asalkan itu program dari pemerintah dan untuk keterbaikan buat masyarakatnya, saya setuju-setuju aja. Dan ada pula satu poin positif karena mungkin dari KB pihak perempuan sudah tidak efektif, mungkin larinya ke laki-laki. Kalau di pribadi saya kurang setuju. Karena apa tuh? Kalau ini kan menurut fatwa MUI atau dengan aturan agama kami, syariat Islam itu tidak boleh. Jadi nggak setuju, Pak. Kalau saya nggak bisa bilang setuju, nggak bisa bilang enggak. Itu mah setiap pemimpin, kata saya tadi kan punya kebijakan masing-masing. Kalau kita masyarakat kecil, cuman bisa menilai, nggak bisa merasakan gini gitu, apa gitu. Cuman bisa menilai aja, itu mah hak-hak dia sih, hak-hak beliau, mau gimana-gimana juga gitu. Ya kalau orang bilang setuju ya silahkan, itu pribadinya. Kalau saya sih nggak bisa bilang enggak. Nah, mungkin kalau misalnya itu pasti ada pro dan kontranya. Tapi untuk khusus saya pribadi sih saya nggak setuju juga. Cuman kan dilihat dari segi syariat Islamnya gitu kan kayak gimana gitu. Apakah baik atau buruknya gitu kan. Tapi kalau untuk kepentingan untuk bansos itu sendiri ya kita juga kan sama-sama butuh, pasti membutuhkan gitu. Tapi untuk saya pribadi sih emang tidak sih. Kalau mau ngasih aja ya? Kalau mau ngasih aja tanpa harus ada embel-embel yang lain-lain lah. Kalau saya sendiri sih setuju aja apa yang dicanangkan pemerintah gitu selama ini kan gitu. Karena selama itu baik ya gak jadi masalah kan gitu. Asalkan bansosnya gimana? Tersalurkan? Kalau untuk bansos itu balik lagi ke penyalurnya ya selama ini. Meskipun si masyarakat itu sudah melakukan vasektomi, selama yang di lapangannya nggak tepat sasaran ya sama aja bohong kan, seperti itu. Di tengah pro dan kontra yang terjadi, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Jawa Barat, Rahmat Syafi'i menegaskan bahwa vasektomi dalam Islam hukumnya haram. Hal ini sudah disepakati dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia pada 2012. Ia meminta pemerintah untuk meninjau ulang usulan ini. Oh, jadi penerima bansos dengan syarat vasektomi itu bukan kedaruratan ya? Bukan, tidak ada kedaruratan yang membolehkan itu. Tapi kalau mau memberi sebagai insentif silahkan. Tidak menjadikan bahwa vasektomi jadi halal. Walaupun ada kebijakan itu. Tidak ada kaitannya untuk dibolehkan atau tidaknya masalah itu.
Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut program ini merupakan program pemerintah pusat melalui Kementerian Kependudukan dan Keluarga Berencana. Menurutnya dalam fatwa MUI tersebut ada beberapa hal pengecualian. Di MUI itu juga di dalamnya itemnya banyak, ya kan? Ya, yang disebut haram itu apabila, coba baca deh, A, B, C, D misalnya, diantaranya satu, mematikan reproduksi kan. Yang kedua tujuannya untuk menghindari punya anak dengan cari perempuan lain, kan seperti itu. Nah kemudian kalau kemudian dipasang dan kemudian nanti bisa dibuka lagi dan bereproduksi lagi, kan nggak ada problem. Coba lihat item-item, saya udah baca kok. Artinya tidak saklek gitu. Ada itemnya. Nah tinggal persoalannya adalah kebijakan untuk laki-laki berkeluarga berencana itu adalah kan bukan kebijakan permanen. Misalnya. Adapun tujuan kebijakan ini adalah untuk menekan angka kelahiran dan menurunkan kemiskinan. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Barat.